Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Farihatur Roihah dari kelas HKI 3B. Di sini saya akan membahas tentang perkawinan, perempuan hamil, dan poligami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Islam. Islam mensyariatkan perkawinan untuk membangun kehidupan keluarga dengan tujuan menjaga keluarga dari kesesatan dan menciptakan kedamaian. Akan tetapi, dalam pernikahan tersendiri, terkadang seseorang menyalahartikan tujuannya sehingga adanya hamil di luar nikah. Dan terkadang pula pernikahan dibuat untuk sasaran mempunyai istri banyak, yakni poligami. Padahal semua itu mempunyai aturan-aturan tersendiri. Poligami sendiri merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut undang-undang. Perihal poligami pun diatur dengan ketat melalui sejumlah peraturan lain. Pembahasan pertama yaitu pernikahan perempuan hamil. Istilah perkawinan perempuan hamil adalah seorang perempuan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Dalam pengertian lain, yaitu perkawinan perempuan hamil adalah perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menyebabkan kehamilan tersebut. Pada Quran Surat An-Nur ayat 24, dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jika mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi adalah isyarat larangan bagi laki-laki yang hamil untuk mengawini mereka. Keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, juga untuk mendudukan secara sah mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut. Secara hukum, anak zina hanya mempunyai hubungan kerabatan dengan ibunya saja. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Ayat 2 Tahun 1974 tentang pernikahan secara khusus tidak mengatur mengenai perkawinan perempuan hamil. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu poligami dalam hukum keluarga Islam. Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu polus dan games. Polus berarti banyak, sedangkan games berarti perkawinan, yang mana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang dalam satu waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih. Namun, cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarks. Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami. Bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Dalam keadaan berlakunya poligami tanpa batas di seluruh penjuru dunia, maka Islam lahir membawa ajaran kebenaran dan mengatur masalah poligami dengan bersumber kepada kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan keras dan tegas melarang nikah dengan bersyarat
Dan meskipun pada mulanya perkawinan sementara atau kawin kontrak dibenarkan, dalam setiap perbuatan hukum serta kekuasaan dikendalikannya poligami dengan membatasi jumlah maksimum, yaitu 4 orang saja bagi seorang laki-laki, dan disyariatkan berlaku adil mengenai semua kewajiban laki-laki sebagai seorang suami. Walau menurut sebagian ulama menikahnya sah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni adil, kebijaksanaan dan kearifan, memiliki kemampuan finansial. Hikmah dari poligami sendiri yaitu untuk mendapatkan keturunan, menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, menyelamatkan suami dari yang hiperseks dari perbuatan zina, dan menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak. Sekian penyampaian saya kali ini. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.